Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulida Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 2420930320019 dari program studi Kesehatan Masyarakat Program Magister Universitas Lambung Makura. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait perubahan harga dunia terhadap pangan lokal. Dalam paparan ini nanti akan dijelaskan bagaimana atau pendahuluannya dulu, kemudian faktor ekonomi yang mempengaruhi harga pangan, kemudian faktor sosial terhadap konsumsi pangan, kebijakan pemerintah dan regulasi terkait hal ini, kemudian dampak pada status gizi masyarakat, analisis dampak perubahan harga dunia, serta solusi strategis dalam konteks ketahanan pangan nasional. Nah, dalam latar belakangnya, di mana perubahan harga dunia ini didefinisikan sebagai suatu kondisi terjadinya fluktuasi nilai pasar komoditas pangan global, yang mana fluktuasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi, kemudian politik, dan juga faktor lingkungan. Nah, perubahan ini atau perubahan harga dunia terkait harga pangan ini berdampak langsung pada ketersediaan dan harga pangan di lokal atau di daerah tertentu. Kemudian, pangan lokal sendiri dalam ketahanan nasional sifatnya sangat penting karena dapat mengurangi ketergantungan impor, kemudian menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat ekonomi serta budaya lokal di tengah fluktuasi harga dunia. Untuk hubungan antara harga dunia dan konsumsi pangan lokal, di mana perubahan harga pangan dunia ini akan mempengaruhi harga dan ketersediaan pangan lokal, yang mana nanti akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat serta bagaimana ketahanan pangan nasional secara langsung. Tadi telah disampaikan bahwa terkait harga pangan lokal ini dipengaruhi oleh harga pangan global, di mana harga pangan global sendiri dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terjadi karena adanya dinamika di pasar global. Fluktuasi harga komoditas pangan utama dipengaruhi oleh permintaan global atau permintaan dari negara-negara lain, kemudian juga dipengaruhi oleh biaya produksi, kondisi cuaca, serta kebijakan perdagangan internasional yang dinamis dan tidak menentu. Kemudian, perdagangan internasional juga mempengaruhi harga pangan lokal melalui adanya fluktuasi nilai tukar, kemudian biaya logistik atau biaya pengiriman, dan kebijakan tarif yang berdampak pada pasokan dan permintaan di pasar global. Nah, dampak dari perubahan nilai tukar mata uang ini tentu akan mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, yang mana akan mempengaruhi harga pangan lokal melalui biaya impor dan ekspor, kemudian mengubah daya saing produk serta stabilitas pasar dalam konteks dinamika pasar global. Kemudian, faktor ekonomi di domestik sendiri, di mana biaya produksi dan distribusi pangan lokal juga dipengaruhi oleh harga input atau harga bahan bakunya, kemudian upah tenaga kerja, serta efisiensi logistik yang secara signifikan menentukan fluktuasi harga pangan di pasar domestik. Kemudian adanya inflasi dan kaitannya dengan daya beli masyarakat, di mana inflasi ini akan meningkatkan harga pangan sehingga dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga konsumsi menurun dan mempengaruhi permintaan serta stabilitas harga pangan lokal secara signifikan. Nah, faktor ekonomi domestik juga dipengaruhi oleh subsidi dan intervensi pasar pemerintah. Subsidi pemerintah dapat menjaga kestabilan harga pangan lokal, namun intervensi pasar berlebihan juga berpotensi mengganggu mekanisme pasar dan mengurangi efisiensi distribusi pangan. Yang selanjutnya yaitu kaitannya faktor sosial terhadap konsumsi pangan. Faktor sosial terkait konsumsi pangan ini juga tentu dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat. Nah, diantaranya yaitu preferensi atau pemilihan konsumen terhadap pangan lokal dan impor. Preferensi konsumen sendiri juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti budaya atau kebiasaan di suatu daerah, kemudian status ekonominya seseorang, kemudian trennya, misal tren suka lagi tren mengkonsumsi sayur-sayuran pada komunitas tertentu, misalkan vegetarian, yang mempengaruhi pola konsumsi antara pangan lokal dan impor dalam konteks perubahan harga dunia. Kemudian pola konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya urbanisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat,
Urbanisasi juga tentu akan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan-makanan modern. Tentu akan mengubah pola konsumsi dari yang sifatnya tradisional ke pola yang lebih praktis yang menyukai makanan cepat saji. Ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat di perkotaan yang cenderung dinamis dan kesibukan kota. Kemudian pola konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan keamanan pangan. Tentu kesadaran oleh masyarakat terkait kesehatan dan memilih makanan yang aman cenderung akan mendorong masyarakat memilih produk lokal yang lebih aman tentu dan bergizi meski harga global berfluktuasi, dan ini tentu akan mempengaruhi pola konsumsi. Nah, yang berikutnya adalah peran budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi ini mempengaruhi kebiasaan konsumsi pangan di suatu wilayah. Tentu kebiasaan konsumsi pangan masyarakat di suatu daerah itu tentu berbeda-beda, dan hal itu dipengaruhi oleh budaya lokal serta tradisi yang ada di wilayah tersebut. Nah, dengan pola atau dengan konsumsi pangan yang berbeda-beda ini atau ketersediaan pangan lokal yang berbeda-beda ini tentu juga akan mempengaruhi preferensi makanan oleh masyarakat. Nah, preferensi makanan oleh masyarakat ini tentu juga akan memberikan respon atau memberikan hubungan timbal balik terhadap perubahan harga pangan global. Misalkan permintaan terkait pangan lokal ini tinggi, kemudian ketersediaan pangannya tidak mencukupi, yang mana meminta atau meningkatkan permintaan pangan dari global, yang mana pangan dari global pun dipengaruhi oleh harga atau fluktuasi harga global. Tentu ketersediaan pangannya juga yang masuk ke daerah tersebut tentu harganya tentu akan cukup relatif tinggi dibanding dengan harga pangan yang dari lokal itu sendiri. Kemudian media dan informasi juga mempengaruhi terhadap pilihan makanan. Media dan informasi ini tentu akan membentuk preferensi pangan dengan memperkenalkan tren baru dan mempengaruhi persepsi nilai sehingga mengubah pola konsumsi sesuai budaya dan tradisi lokal. Kemudian perubahan nilai sosial oleh masyarakat juga mempengaruhi perubahan harga dunia, di mana mampu menggeser persepsi budaya dan tradisi serta memicu adaptasi konsumsi yang baru untuk mempertahankan identitas dan keberlanjutan budaya. Selanjutnya adalah terkait kebijakan pemerintah dan regulasi terkait dampak dari kenaikan harga pangan global. Jadi terkait kebijakan dan regulasi yang terjadi akibat kenaikan harga di pasar global terhadap pasar lokal ini tentu berdampak kepada kebijakan di dalam negeri. Biasanya pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya yaitu pertama regulasi impor dan tarif bea masuk, kemudian yang kedua program dukungan produksi lokal, dan yang ketiga adalah insentif dan bantuan bagi petani dan pelaku usaha. Untuk kebijakan terkait regulasi impor dan tarif bea masuk ini berperan penting tentu dalam melindungi pangan lokal dengan membatasi produk dari luar. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga serta ini adalah bentuk dukungan terhadap petani dalam menghadapi fluktuasi pasar global. Kemudian, program dukungan produksi lokal oleh pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang biasanya dapat berupa subsidi, kemudian pelatihan petani dan pengembangan teknologi pertanian sehingga mengurangi ketergantungan pada harga pangan dunia. Kemudian yang ketiga adalah insentif dan bantuan bagi petani dan pelaku usaha pangan. Biasanya pemerintah akan memberikan insentif fiskal dan juga subsidi alat produksi untuk petani, serta bentuk pelatihan dan akses pasar bagi pelaku usaha guna meningkatkan daya saing pangan lokal. Kemudian kebijakan lain yang diberikan pemerintah yaitu terkait kebijakan pengendalian harga dan distribusi. Bentuk kebijakan ini yang pertama dapat berupa pengaturan harga acuan dan penetapan harga maksimal. Yang kedua yaitu adanya sistem cadangan pangan nasional. Yang ketiga pengawasan rantai pasok dan distribusi. Untuk pengaturan harga acuan dan penetapan harga maksimal, ini berfungsi sebagai patokan stabilisasi pasar, sementara penetapan harga maksimal mencegah
adanya lonjakan harga yang merugikan konsumen dan menjaga keterjangkauan pangan lokal. Jadi supaya masyarakat masih dapat membeli pangan lokal dan juga produsen penghasil pangan lokal ini juga tidak mengalami kerugian karena kehilangan konsumen. Kemudian terkait sistem cadangan pangan nasional, ini berperan untuk menstabilkan harga dan distribusi pangan, kemudian mencegah kelangkaan saat harga dunia naik, serta mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan stok strategis pemerintah. Kemudian untuk pengawasan rantai pasok ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan, mengurangi penimbunan, serta menjaga kestabilan harga lokal di tengah fluktuasi harga dunia yang tentu melalui koordinasi lintas sektor pemerintah. Lalu bagaimana harga pangan ini dapat mempengaruhi status gizi masyarakat? Jadi kenaikan harga bahan pangan baik pada pasar global maupun pasar lokal tentu dapat mempengaruhi status gizi di masyarakat. Akses pangan yang harganya tinggi biasanya relatif dengan nilai gizi yang lebih rendah karena makanan yang relatif tinggi nilai gizinya kadang lebih sering dengan harga yang jauh lebih pricey atau lebih mahal. Kenaikan harga pangan tinggi nilai gizi ini di mana harganya yang tidak terjangkau ini dapat menurunkan akses masyarakat. Kemudian mendorong konsumsi pangan yang murah dan juga rendah gizi sehingga berdampak negatif pada status gizi dan kesehatan jangka panjang. Kemudian dampak dari fluktuasi harga ini juga bisa berdampak pada konsumsi gizi seimbang. Jadi dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam konsumsi gizi seimbang oleh masyarakat. Dan juga dapat menurunkan asupan nutrisi penting sehingga meningkatkan resiko malnutrisi terutama pada kelompok yang berpendapatan rendah. Nah, selain pada kelompok yang berpendapatan rendah, kelompok-kelompok rentan ini juga dapat mengalami dampak yang lumayan serius pada aspek gizi. Contoh kelompok yang rentan ini seperti anak-anak dan juga ibu hamil serta lansia karena mereka cenderung akan mengalami penurunan status gizi akibat kenaikan harga pangan dan akses yang tidak bisa dijangkau oleh mereka sehingga mengancam ketahanan pangan keluarga secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk pada dampak dari perubahan harga dunia. Perubahan harga pasar global tentu memberikan dampak pada pasar lokal atau di domestik. Dampaknya dapat bersifat dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif yang pertama adalah membuka peluang pengembangan pasar ekspor pangan lokal. Jadi dengan adanya perubahan harga dunia ini tentu akan membuka peluang ekspor pangan lokal bagi pasar domestik. Kemudian selain itu juga meningkatkan pendapatan petani dengan adanya peluang tadi mengekspor keluar sehingga ini dapat meningkatkan pendapatan bagi petani. Kemudian ini juga sebagai upaya di mana membuka peluang bagi petani untuk mendiversifikasi pasar, serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk untuk bersaing secara global. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu adanya dorongan inovasi dan diversifikasi produk lokal. Perubahan harga dunia ini membantu mendorong inovasi dan diversifikasi produk lokal dan juga dapat meningkatkan kualitas dan variasi sehingga memperkuat daya saing serta membuka peluang pasar baru bagi produsen pangan lokal. Kemudian dampak positif lainnya yaitu peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Peningkatan harga dunia ini mendorong diversifikasi produk dan inovasi teknologi di sektor pertanian sehingga meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan hasil tani dan peningkatan kualitas produk lokal. Lalu, bagaimana dengan dampak negatifnya? Ternyata ada beberapa dampak negatif dari perubahan harga pasar global. Yang pertama adalah adanya ancaman ketahanan pangan nasional. Dengan adanya perubahan harga pasar global atau pasar dunia, ini akan meningkatkan kerentanan pangan lokal. Kenapa? Karena harga di dunia, harga global, misalkan harganya
sangat tinggi sehingga tidak terjangkau untuk ketersediaan pangan lokal, di mana pangan lokal juga misalnya mengalami kekosongan dan mengharuskan untuk mengimpor dari luar. Ini dapat mengancam ketahanan pangan nasional, kemudian mengancam ketersediaan, keterjangkauan, dan juga stabilitas pasokan pangan nasional secara signifikan. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu beresiko untuk mengalami penurunan konsumsi pangan bergizi. Jadi penurunan harga dunia ini mendorong peningkatan biaya pangan bergizi lokal yang dapat menyebabkan konsumsi menurun, serta mengancam status gizi masyarakat terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang meningkat, yaitu perubahan harga dunia memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial yang menyebabkan akses pangan tidak merata, memperbesar kesenjangan pendapatan, serta menghambat kesejahteraan komunitas lokal, terutama kelompok rentan. Jadi nanti ibaratnya yang kaya bisa mengakses, namun bagi kelompok-kelompok tertentu dengan pendapatan yang sudah minim tentu akan mengalami kesulitan dalam mengakses makanan-makanan atau pangan yang bergizi karena ketidakmampuan untuk membeli. Lalu bagaimana solusi strategis dalam konteks ketahanan pangan nasional? Jadi ada beberapa strategi guna ketahanan pangan di dalam negeri atau di domestik. Yang pertama adalah strategi ekonomi dan yang kedua adalah strategi sosial. Pada aspek strategi ekonomi, ini dapat berupa penguatan produksi dan teknologi pertanian lokal. Penguatan produksi dan teknologi pertanian lokal ini dapat meningkatkan efisiensi, diversifikasi pangan, serta ketahanan terhadap fluktuasi harga global melalui inovasi-inovasi, kemudian mekanisasi dan penerapan teknologi tepat guna. Kemudian strategi di bidang ekonomi yang kedua yaitu diversifikasi sumber pangan dan mitigasi resiko harga. Diversifikasi sumber pangan memperkuat ketahanan dengan mengurangi ketergantungan, sementara mitigasi resiko harga ini dapat berupa atau melalui kebijakan stabilisasi dan cadangan pangan menjaga pasokan dan kestabilan ekonomi nasional. Kemudian, strategi ekonomi yang ketiga yaitu peningkatan daya saing pangan lokal di pasar global, di mana dengan cara pengembangan inovasi teknologi pertanian ini dapat meningkatkan kualitas produk dan juga memperkuat atau memperluas akses pasar ekspor guna memperkuat daya saing pangan lokal di pasar global secara berkelanjutan. Kemudian strategi pada bidang sosial dan kebijakan, yang pertama adalah pendidikan dan sosialisasi pola konsumsi pangan sehat. Jadi pendidikan dan sosialisasi pola konsumsi pangan sehat ini penting untuk membentuk kebiasaan makan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran gizi serta mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengurangan ketergantungan pangan impor. Yang kedua adalah reformasi kebijakan fiskal dan perdagangan pangan. Reformasi kebijakan fiskal dan perdagangan pangan diperlukan untuk stabilisasi harga, kemudian mendukung produsen lokal, serta meningkatkan ketahanan melalui subsidi tepat sasaran dan pengaturan impor-ekspor yang adaptif. Kemudian yang ketiga adalah sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam ketahanan pangan. Jadi, sinergi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat ini mampu memperkuat ketahanan pangan dalam negeri gitu ya, untuk dapat melalui kebijakan terintegrasi, inovasi teknologi, serta pemberdayaan komunitas lokal untuk menghadapi fluktuasi harga pangan global. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih sudah bersedia untuk menyimak dan menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.